Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala faslun fasal wa idza tanawwala kana ma'al mudda'i apabila dia bersama mudda'i. Apabila ada bersama mudda'i. Apabila ada bersama mudda'i bersama penuduh bayyinah bukti sami'aha maka mendengarkan bukti itu al-hakimu hakim wa hakama lahu dan berhukum dengannya dan menghukumi lahu bagi yang dituntut biha dengannya bagi yang menuntut menuntut biha dengannya wa ilam takun dan jika tidak ada lahu baginya bayinah bukti fal qaulu maka mengatakan fal qaulu maka ucapan yang diterima qaulul mudda'a ucapan penuduh qaulul mudda'a alaihi maka qaulul mudda'a fal qaulu maka ucapan yang diterima qaulul mudda'a alaihi adalah ucapan orang yang dituduh biyaminihi dengan sumpahnya fa innaka maka jika menolak anil yamini dari sumpah ruddat maka dikembalikan alal mudda'i kepada penuduh fayahlifu maka bersumpah wayastahiku dan berhak wa idza dan apabila tada'aya saling menuduh syai'an sesuatu fi yadi ahadihima di tangan salah satunya fal qaulu maka ucapan yang diterima qaulu sahibil yad yang diterima adalah ucapan yang memiliki ucapan yang dituduh biyaminihi dengan sumpahnya wa in kana dan jika ada fi aidihima di tangan keduanya tahalafa keduanya bersumpah wajuila dan dijadikan bainahuma di antara mereka waman ya ujuila bainahuma dijadikan bainahuma antara mereka maksudnya dibagi dijadikan antara mereka waman halafa dan orang yang bersumpah ala fi'li nafsihi atas perbuatan dirinya halafa bersumpah alal batti wal qat'i secara pasti atas sembahyang secara pasti waman halafa dan barang siapa yang bersumpah alal fi'li ghairihi atas perbuatan selainnya fa in kana isbatan maka jika itu menetapkan halafa sumpah alal batti wal qat'i secara pasti wa in kana dan jika ada katanya dan jika ada menafikan halafa sumpah ala nafi atas penafian al ilmi yang diketahui ala nafil ilmi atas menafikan pengetahuannya ala nafil ilmi atas penafian pengetahuannya. Nah, sekarang al-bayyinah bukti masih dalam pembahasan al-qadha wal syahadah ya, masalah peradilan dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah ahkamul qismah, pembagian dan juga masalah syahadah. Dan kita sekarang bahas masalah bayyinah. Bayyinah itu apa? Bayyinah secara bahasa dia adalah bukti. Yang mana bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum la ta'wa rijalun amwal qaumin wa dimahum." Lakinil bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kalau seandainya setiap orang yang menuduh itu diterima tuduhannya, maka semua orang akan berhak untuk menuduh teman atau saudaranya yang lainnya sehingga dia bisa menghalalkan darah bahkan harta orang lain. Ya darah dan juga harta orang lain. Akan tetapi aturannya supaya hal ini dipersempit, tidak dibuka terlalu lebar. Lakin al bayyinatu lil mudda'i. Akan tetapi aturannya harus ada bukti bagi orang yang nuduh. Wal yaminu 'alal munkar wal yaminu 'ala al mudda'i atau wal yaminu 'ala
Man ankara. Dan kalau orang yang mengingkari atau orang yang tertuduh, maka dia cukup bersumpah. Maka di sini beliau mengatakan qala faslun wa idza taib wal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannati Allahumma amin. Faslun pasal yang baru wa idza kana, dan apabila ada. Apa fa'ilnya mana di belakang? Apa isim kanannya bayinatun itu. Ya, isim kanannya bayinah. Wa idza kana, dan apabila ada ma'al mudda'i, bersama dengan si penuduh, bayinatun, bukti. Takdirnya wa idza kana bayinatun ma'al mudda'i gitu. Jika ada bukti yang dibawa oleh si penuduh, sami'ahal hakim, maka hakim mendengar sami'a mendengar ha kepada bayinah tadi, kepada bukti. Siapa? Hakim fa'ilnya. Wa hakama, dan memutuskan, menghukumi, maksudnya hakama di sini memutuskan perkara. Lahu, untuk mudda'i, maksudnya hakama lahu biha, dengan bayinah tadi. Ha balik ke bayinah. Maksudnya apa memutuskan? Maksudnya yang dimenangkan dalam kasus ini adalah mudda'i. Jadi ketika menuduh, kemudian dia bawa saksi, dia pasti menang mutlak. Ketika menuduh dan dia bawa saksi, maka dia pasti menang mutlak. Ya. Tapi kalau menuduh dan dia nggak bawa saksi, bisa menang bisa kalah. Ya, bisa menang bisa kalah. Dan si tertuduh dari awal dia itu bisa menang bisa kalah. Si tertuduh dari awal bisa menang bisa kalah. Maka di sini kalau misalkan si penuduh punya saksi, misalkan taruhlah yang dituduhkan ini bukan masalah yang berhubungan dengan harta, seperti ada orang yang menuduh wanita lain berzina. Misalkan taruhlah ada orang lain menuduh wanita lain berzina. Ya. Selama ini bukan suami istri ya. Kan suami istri nanti maksudnya li'an. Nah, ini orang lain menuduh perempuan lain berzina. Ya. Baik. Maka dia harus datangkan bukti. Kalau nggak bisa datangkan bukti, ya dia hukum cambuk. Ya. Dihukum cambuk. Ya. Nah, kalau dia mendatangkan buktinya apa? Kalau buktinya untuk kasus zina, dia harus datangkan 4 orang laki-laki. Ya, 4 orang laki-laki ini semuanya bersaksi bahwasanya perempuan ini memang berzina. Terus bagaimana persaksinya? Nanti ada penjelasan yang tadi itu, apa masalah man halafa ala fi'li ghairihi, yang terakhir. Siapa yang bersumpah atas perbuatan orang lain. Nah, nanti. Atau misalkan masalah minum khamr. Si penuduh mengatakan, ini tetangga saya kemarin minum khamr. Ya, misalkan. Maka dia menuduh orang lain kan. Maka si hakim menanyakan, ada bukti yang kau bawa? Mana buktinya? Dia datangkan bukti. Kalau untuk masalah khamr ini buktinya cukup 2 orang laki-laki. Ya, 2 orang laki-laki. Datangkan 2 orang laki-laki, maka dia pasti menang dalam kasusnya. Akhirnya yang si tertuduh dapat hukuman. Gitu. Baik. Makanya di sini belum mengatakan kalau misalkan bersama si penuduh itu ada bukti. Ya, bukti di sini maksudnya saksi. Ya, bukti di sini maksudnya saksi. Maka hakim mendengarkan kesaksian. Ya. Kemudian kalau hakim menerima kesaksiannya, dalam artian orang yang adil ya, saksi itu juga punya syarat-syaratnya. Nggak semua saksi bisa diterima. Kalau saksinya orang fasik ya nggak diterima. Ya, saksi ada syarat-syaratnya juga. Wa hakama lahu biha, dan hakim memenangkan kasus tersebut, memenangkan siapa? Si penuduh. Kemudian wa illam takun, dan jika tidak ada lahu kembali ke mudda'i. Wa illam takun, dan jika tidak ada lahu bagi si penuduh, apa yang tidak ada? Bayinatun, bukti. Dia menuduh, ketika ditanya mana buktinya, mana saksinya, dia nggak punya. Saya nggak punya bukti, nggak punya saksi, karena nggak semua kasus ada saksi. Saya nggak punya bukti, nggak punya saksi.
Maka beliau mengatakan fal qaulu qaulul mudda'a alaihi. Maka ucapan yang diterima, maksudnya qaul di sini maksudnya ucapan yang diterima. Ucapannya siapa? Qaulul mudda'a alaihi. Ucapannya si tertuduh. Ya, karena hukum asalnya orang yang tertuduh itu bara'atut dzimmah, terlepas dari semua tuduhan. Ya. Kalau dalam konsep kalau dalam konsep ilmu hukum itu apa sih jenenge? Asas praduga tak bersalah. Ya, kan ono asas praduga tak bersalah. Itu ada di ilmu hukum. Jadi ada namanya asas praduga tak bersalah. Ya, itu istilah hukum sekarang yang diambil dari Londo. Londo ya aslinya jebuk teko Islam. Kenapa? Karena dalam Islam ada kaidah namanya bara'atun dzimmah. Hukum asalnya muslim itu terbebas, atau hukum asalnya manusia itu terbebas dari semua tuduhan. Intinya sama antara asas praduga tak bersalah dengan secara asal hukumnya orang itu bebas dari tuduhan. Maka kalau tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan tadi, maka ya tidak bisa dimenangkan kasusnya untuk si penuduh. Yang menang siapa? Ya yang menang jelas tertuduh. Ya, makanya di sini fal qaul, ucapan yang diterima. Ucapannya siapa? Qaulul mudda'a alaihi. Mudda'i ngomongnya enggak. Misalkan si penuduh mengatakan, saya menyaksikan kemarin si fulan ini minum khamr, atau saya menyaksikan si fulan kemarin itu mencuri. Mencuri juga saksinya 2 orang. Mencuri dari rumahnya fulan. Kemudian ditanya, mana buktinya? Saya nggak punya bukti. Ditanya, kamu kemarin mencuri? Dia mengatakan, enggak, saya nggak mencuri. Ya sudah, ini yang diterima ucapannya. Tapi dengan syarat, biyaminihi, dengan sumpah. Ucapannya diterima kalau dia mau bersumpah. Maka ketika dia ditanya, kamu apa benar kemarin saya dituduhkan kamu kemarin mencuri? Dia mengatakan, tidak, saya tidak mencuri. Ya, tidak, saya tidak mencuri. Maka si penuduh kemarin kita sudah bahas, hendaknya yang meminta sumpah bukan hakim. Yang minta sumpah adalah si penuduh. Maka si penuduh silakan meminta untuk disumpah orang itu. Ya. Soalnya apa? Secara asal hakim nggak punya hak untuk meminta sumpah dia, karena hakim nggak nuntut apa-apa. Ya, ini kan pertikaian antara 2 orang ini. Ya biar dia minta sumpah. Kalau misalkan nggak tahu, ya hakim meminta. Ya, kalau misalkan Anda nggak terima, silahkan minta dia sumpah. Misalkan, ya sudah hakim, saya minta fulan sumpah. Maka katakan, silahkan bersumpah dengan perintahan si penuduh. Kemudian kalau dia bersumpah, demi Allah, saya kemarin jam sekian, tanggal sekian, seperti yang dituduhkan fulan, ya saya tidak mencuri di rumahnya fulan, seperti yang dituduhkan pada saya. Ya, maka sudah selesai kasusnya. Sudah, si penuduh menang. Si penuduh apa? Si penuduh nggak berhasil, kalah. Si tertuduh menang, lolos. Itu biyamini. Kemudian kasus fa inna kala, jika menolak. Siapa yang menolak? Al mudda'a alaihi. Jika si tertuduh menolak, ya disuruh, ya sudah, sekarang misalkan si hakim mengatakan kepada si penuduh, ya sudah, kamu kalau misalkan nggak percaya dengan ucapannya fulan, minta dia untuk bersumpah, minta dia bersumpah. Maka si penuduh mengatakan pada, ya sudah hakim, saya minta orang tersebut bersumpah kalau dia nggak mencuri. Hakim meminta kepada si tertuduh, silakan kamu bersumpah sesuai permintaan dari penuduh. Maka si tertuduh mengatakan, saya nggak mau bersumpah. Ya, saya nggak mau bersumpah. Ya, soalnya sumpah itu membawa nama Allah, dan ini perkara misalkan, misalkan dan nama Allah tidak layak untuk misalkan hal-hal semacam itulah. Misalkan alasan lah, pokoknya intinya alasan. Intinya alasan dia nggak mau bersumpah. Ya, apapun alasannya, maka kamu nggak mau bersumpah. Ya, mau bersumpah. Maka apa yang terjadi? Ruddat, dikembalikan. Apa yang diruddat? Al-yamin. Al-yamin ini naibul fa'il ya. Ruddat itu dikembalikan. Apa yang dikembalikan? Al-yamin. Ruddat al-yamin, ya, dikembalikan sumpah tadi. Alal mudda'i, kepada si penuduh. Jadi sumpahnya si tertuduh dilemparkan ke penuduh. Ya sudah, si tertuduh nggak mau sumpah. Kamu berani sumpah nggak sekarang? Gitu. Ya, kamu berani sumpah nggak sekarang? Ya, maka si penuduh kalau dia bersumpah, fayahlifu, dia bersumpah. Ya, fayahlifu.
Kemudian si penuduh bersumpah wayastahiku, dan dia berhak untuk mendapatkan haknya misalkan. Atau dia berhak untuk mendapatkan haknya tadi. Ya. Dalam artian dia menang kasus itu, gitu loh. Dia menang kasus itu. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala. Nah, ini kalau misalkan sengketa barang. Dalam artian sengketa barang itu apa? Barang ini satu diklaim 2 orang. Ya, kalau barangnya satu diklaim 2 orang. Kalau tadi kan menuduh jadi dia lebih ke arah ya menuduh, bukan sengketa. Bukan sengketa, tapi lebih ke arah menuduh orang itu sudah mencuri di rumah saya misalkan. Atau dia sudah apalah istilahnya. Nah, ini beliau mengatakan wa idza tada'aya, jika tada'aya 2 orang, failnya mastur ya. Dan jika saling menuduh 2 orang. Syai'an terhadap suatu maf'ul bih. Yang mana syai'an tadi itu fiyadi berada di tangan ahadihima, salah seorangnya. Misalkan ada 2 orang datang. A dan B. Si B membawa HP iPhone. iPhone terbaru misalkan. Si A mengatakan, HP yang dibawa B itu milik saya. Kemarin dia ngambil dari rumah saya, atau kemarin dia pinjem dan nggak dikembalikan sampai hari ini, sehingga saya bawa kasusnya ke pengadilan. Si B mengatakan, loh enggak, ini HP punya saya. Ini HP di tangan saya dan bisa dicek dalamnya. Maka di sini ada 1 orang memperebutkan 1 harta, 1 barang. Dan barangnya ada di salah satu dari keduanya. Ya. Atau misalkan contoh ya gampang, yang mungkin agak sering ya, tanah. Sengketa tanah. A dan B mengadu. Ya. Sawah ya, misalkan sawah daerah ini ya. Itu punya saya. Itu punya saya. Itu dulu dari bapak saya. Kemudian si B berkata, bukan, itu sawah punya saya. Saya membeli dari bapaknya si Fulan. Ini sertifikatnya. Dia punya sertifikat. Jadi si situ menuduh. Tapi yang satunya ya gak mau dituduh. Dan dia memegang barang tersebut. Barang buktinya kan, memegang. Ini buktinya ini. Punya saya, sertifikat. Ya gak ngerti ini sertifikat palsu kan ya saya. Tapi intinya dia apa? Barangnya berada di salah satu yang bersengketa tadi. Maka bagaimana? Beliau mengatakan, fal qaulu, maka ucapan yang diterima adalah qaulu sahibil yad, adalah ucapan pemilik tangan. Maksudnya sahibil yad, pemilik tangan di sini yang punya tangan terhadap benda tersebut, biyaminihi, dengan sumpahnya. Dengan apa? Dengan sumpahnya. Ya. Baik. Jadi misalkan ketika barangnya sudah berada di tangan orang lain, misalkan barangnya sudah berada di tangan orang lain, maka dia punya sisi kuat. Bahwasanya itu memang miliknya dengan bukti-bukti. Misalkan HP sudah, makanya dia tahu sandinya, dia apanya tahu. Atau misalkan tanah, dia punya sertifikatnya, punya apa. Maka dari sisi situ dia sangat kuat. Ya. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan si pemegang barang tersebut, dengan syarat dia mau bersumpah. Kalau nggak mau bersumpah bagaimana? Kalau nggak mau bersumpah bagaimana? Ya tadi, dikembalikan sumpahnya. Nah, kalau misalkan dia mau bersumpah, ya bisa jadi dia yang menang. Ya, jadi dia yang menang. Baik. Fal qaulu qaulu sahibil yad bil yamini, maka yang diterima adalah si pemegang barang dengan sumpahnya. Ya. Baik.
Kemudian beliau mengatakan, wa in kana fi aidihima, dan jika barangnya itu sama-sama berada di dua orang tadi. Sama-sama berada di dua orang tadi. Ya. Baik, misalnya bagaimana? Taruhlah ada sawah. Nggak ada sertifikatnya. Dua orang ini biasa nggarap bersama. Di satu waktu sengketa dan mau naik ke pengadilan. Si A menuduh ini sawah milik saya. Dia cuma saya perbolehkan untuk garap. Si B mengatakan enggak, itu kebalik. Yang punya itu malah saya. Dia minta izin untuk ikut garap. Baik. Sawah sekarang milik siapa? Dengan bukti maksudnya ya, dengan sahibul yad tadi. Karena ada buktinya. Sertifikat enggak ada. Berarti ya anggap aja iki wae wong loro. Maka bagaimana? Tahalafa. Dua-duanya suruh bersumpah. Kalau dua-duanya sudah bersumpah, waju'ila bainahuma, harta tadi dibagi antara keduanya, dibagi dua. Nah, kalau sudah pembagian, datangkan qasim, membagi. Dengan syaratnya sudah kita bahas ya. Itu kalau misalkan barangnya dikuasai oleh orang dua tadi, ya, dikuasai oleh orang dua tadi. Ya, misalkan perusahaan yang dijalankan bersama, kemudian terjadi crash misalkan antara pemegang saham A dengan pemegang saham B, kemudian naik ke pengadilan, ini punya saya, satunya enggak, ini punya saya. Ya, maka dua-duanya sama-sama memiliki, misalkan. Ini buktinya saya memiliki, ini juga buktinya saya memiliki. Nah, misalkan. Ya sudah, kamu udah bersumpah bagi dua, sudah. Ya, selesai. Baik. Itu tentang masalah sumpah dan juga persaksian. Nah, sekarang masalah orang yang bersaksi. Nah, beliau mengatakan, wa man halafa, dan barang siapa yang bersumpah ala fi'li nafsihi, untuk perbuatan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia disuruh bersumpah, misalkan kemarin dia tidak minum khamr, atau kemarin dia tidak mencuri. Kan berarti bersumpah untuk perbuatan dirinya sendiri. Maka syaratnya ketika bersumpah apa? Halafa, dia harus bersumpah alal batti wal qat'i, dengan kepastian. Apa maksudnya dengan kepastian? Dia harus menjelaskan dalam sumpahnya, ya, bahwasanya apa? Saya benar-benar tidak mencuri di waktu yang dituduhkan. Saya benar-benar tidak meminum khamr di waktu yang dituduhkan. Ya. Itu kalau atas perbuatannya. Ya. Baik, sekarang ada orang lain menjadi saksi untuk orang lain, dan dia disuruh sumpah sama hakim, ya kan? Nah, tadi kan penuduh kan butuh saksi, saksi datang, saksinya suruh sumpah, apakah kamu benar melihat ini, bersumpah melihat ini. Maka ini yang kedua, waman halafa, dan siapa yang bersumpah ala ghairihi, ala fi'li ghairi, atas perbuatan orang lain. Ya, berarti dia bersumpah membantu si penuduh melawan tertuduh. Maka terbagi menjadi dua. Jika sifatnya itu menetapkan, maksudnya menetapkan itu apa? Dia melakukan sesuatu. Jadi kalau sifatnya itu melakukan, kalau sifatnya apa? Melakukan. Fa in kana itsbatan, jika sifatnya itu, ya, fa in kana al-fi'l, maksudnya jika perbuatannya adalah itsbatan, yaitu menetapkan, halafa, maka dia bersumpah alal batti wal qat'i, dia harus bersumpah dengan pastian. Ya, demi Allah saya melihat fulan kemarin itu memang minum khamr. Ya. Jadi harus dipastikan. Ya. Tidak boleh dia hanya memastikan apakah kamu apakah kamu melihat kemarin fulan itu meminum khamr. Saya tidak mengetahui, kecuali memang sepertinya fulan melakukannya. Misalkan ada, saya tidak mengetahui, kecuali ada kalimat-kalimat yang menunjukkan keraguan, ada nafil ilm. Nafil ilm nanti untuk yang kedua. Maka tidak boleh, harus yakin, harus dengan pasti ya, fulan memang melakukan itu. Gitu.
Wa in kana nafyan, jika menafikan, sifatnya menafikan. Jika sifatnya apa? Menafikan. Ya. Jika sifatnya menafikan, halafa ala nafyil ilmi, maka dia bersumpah atas menafikan pengetahuannya. Makanya demi Allah saya tidak tahu. Ya, itu saja. Apakah cukup? Cukup. Demi Allah saya tidak tahu. Ya. Misalkan menuduh, bagaimana misalkan gambaran kasusnya? Gambaran kasusnya misalkan ada seorang istri, kemudian dituduh berzina. Orang yang menuduh berzina tanpa saksi, ya, orang yang menuduh berzina tanpa saksi, itu kan sebenarnya kan hukuman tanpa saksi, ya, dia harus dicambuk. Ya. Ketika menuduh tadi si wanita tadi, maka wanitanya nggak terima. Kamu nggak ada saksi, menuduh sembarangan, kamu qadhaf. Maka di situ dia nggak bisa mendatangkan saksi. Habisnya setelah itu diam. Si suami tahu nggak terima. Oh, tak laporno hakim maumu semari nuduh bojoku. Supaya apa? Dia kena sanksi qadhaf. Keduanya berangkat ke pengadilan. Si suami sama si penuduh qadhaf ya. Ya, si penuduh qadhaf. Si suami mengatakan, menuduh bahwasanya si fulan sudah menuduh istri saya berzina tanpa mendatangkan saksi. Maka saya minta dia dihukum qadhaf, dicambuk. Maka si hakim mengatakan kepada bisa mengatakan kepada si penuduh, kamu punya saksi? Saya punya saksi. Ya. Ya apa ya? Gimana sih? Oh gini, yang laporkan ini aja, yang menuduh ya, supaya ada kamar ya. Maka keduanya bersengketa ya, antara suami sama si menuduh qadhaf, keduanya bersengketa. Kemudian yang gak terima, yang mau mengadukan kepada si hakim adalah si penuduh, misalnya si penuduh qadhaf maju ke hakim. Dia mengatakan, saya nggak terima, saya dituduh sudah melakukan qadhaf. Saya nggak terima, saya itu sudah melakukan qadhaf oleh si suami ini. Maka si suami mengatakan, apakah iya kamu menuduh seperti itu? Ya, iya saya menuduh. Misalkan taruhlah dia nggak jawab atau apa, kemudian si hakim menanyakan pada si penuduh tadi, kamu punya saksi bahwasanya kamu memang gak qadhaf misalkan. Ya. Apa sih? Kamarnya kok bingung jadi sih. Menuduh orang yang menuduh. Kamarnya rata-rata ruwet iki. Kamarnya ruwet. Menuduh orang tidak melakukan sesuatu. Enggak, misalkan menuduh orang tidak melakukan sesuatu. Oh ya gini, bayar utang. Bayar utang. Ganti kasus ya. Di gampang kan bayar utang. Hakimnya pindah. A sama B. Ya misalkan aku ambil awakmu lah misalkan. Aku diutang nang awakmu. Ya, saya punya hutang ke awakmu, terus habis itu kamu menagih aku jawab, "Lulus tak lunasi nih." Tak lunasi utangku gitu. Terus kamu jawab, "Loh, kurang dilunasi. Gini bla bla." Ya, loh, sudah saya lunasi. Akhirnya kita bersengketa. Ya. Maka awakmu nganti saksi. Kamu lapor nang hakim. Ketika lapor, "Pak, ini Danang punya hutang ke saya. Dia belum bayar. Tapi dia ngaku sudah bayar." Ya, saya menolak, "Loh, saya sudah bayar." Bla 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 dan seterusnya. Kamu terus ditakoni hakim, "Ndri, kamu ndek saksi tak gak?" Punya. Ini misalkan 2 orang. Ya, kalau harta kan 2 orang bisa. 2 orang. Yes. Misalkan taruhlah A sama B. Ya, disuruh bersumpah apakah Danang itu sudah membayar hutang atau belum. Maka ini kan kalau supaya menang, menafikan gak bayar hutang, maka cukup saya tidak tahu Danang sudah membayar. Demi Allah saya tidak tahu Danang sudah membayar. Itu cukup. Tidak perlu dia mengatakan, "Demi Allah Danang tidak membayar hutangnya." Nggak perlu gitu. Tapi cukup, "Demi Allah saya tidak tahu apakah Danang membayar hutangnya."
Apa mana? Ya, itu nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu. Ya. Maka di sini sudah saksinya diterima dan dia menang. Nah, itu mungkin gambaran lebih gampang ya timbang kalau itu tambah rumit ya. Intinya kembali kalau misalkan itu bersumpah atas perbuatan orang lain, jika itu menetapkan maka harus memastikan. Jika itu menafikan perbuatan, maka cukup apa? Menafikan saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Baik, berikutnya pembahasan tentang masalah persaksian. Persaksian ini nanti masalah syarat-syarat orang itu diterima saksinya, bagaimana syaratnya. Demikian Allah Ta'ala wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in.